Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang ide bisnis dari mata kuliah Technopreneurship kelas A dengan dosen pengampu Bapak Ibu Agus Eka Pratama. Dan ini merupakan logo dari bisnis kami, yaitu Boutique Store. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya pribadi beserta dengan rekan saya. Nama saya Made Rina Putra sebagai moderator dan nama rekan saya yaitu Iketut Krisna Mahendra Putra. kami berdua merupakan mahasiswa Prodi Teknologi Informasi dari Universitas Udayana. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Latar belakang. Dalam pengembangan ide bisnis ini, kami bertujuan untuk membuat sebuah bidang bisnis yang bergerak di bidang pembuatan batik modern dengan format yang lebih kasual dan enak digunakan dalam berbagai situasi, dan tidak hanya dalam kesempatan formal atau resmi saja, sehingga batik yang digunakan dapat menjadi lebih nyaman digunakan dalam berbagai kesempatan non-formal, dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak umum digunakan untuk batik, seperti bahan kaos atau denim yang biasa digunakan oleh masyarakat. Dikarenakan berkurangnya minat remaja untuk menggunakan batik, Boutique Store hadir untuk mempertahankan warisan dari leluhur. Selanjutnya ada tujuan, manfaat, dan kegunaan. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan daya minat masyarakat dalam menggunakan batik. Yang kedua untuk melestarikan pengembangan batik di Indonesia. Dan yang terakhir untuk meningkatkan kualitas perekonomian di Indonesia. Lalu ada manfaat dan kegunaan. Yang pertama, dapat meningkatkan daya minat masyarakat dalam menggunakan batik. Yang kedua, dapat melestarikan pengembangan batik di Indonesia. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kualitas perekonomian di Indonesia. Lalu ada gambaran umum. Perkembangan industri 4.0 menjadi sarana yang memungkinkan sebagai solusi instan bagi pelaku usaha mode. Terlebih di masa akibat adanya pandemi COVID-19 yang sangat membatasi mobilitas manusia, membuat manusia banyak melakukan aktivitas dari rumah. Boutique Store memiliki misi peningkatan usaha fashion dengan elaborasi pada digitalisasi. Tak hanya itu, produk-produk dari Boutique Store juga diharapkan dapat menambah rasa kepercayaan diri sekaligus rasa nasionalis kepada pembelinya. Lalu ada analisa pasar dan kompetitor. Boutique Store merupakan solusi untuk pengembangan bagi pemerhati fashion lokal agar lebih dekat dan diminati masyarakat. Pertumbuhan positif dari jasa layanan fashion membuka peluang usaha yang menguntungkan. Jarang sekali kami menemukan usaha butik yang menggunakan kain batik pada pakaian yang tidak formal. Itulah yang membedakan Boutique Store dibandingkan dengan kompetitor usaha fashion pada umumnya. Lalu ada segmentasi dan target pasar. Segmentasi pasar dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada segmentasi psikografis, yang dimana dipasarkan kepada konsumen kelas menengah yang memiliki ketertarikan di dunia fashion, tapi juga menyasar kelas bawah karena Boutique Store memberikan harga yang cukup murah. Lalu ada segmentasi geografis, menargetkan penjualan kepada masyarakat yang berada di daerah perkotaan. Dan yang terakhir ada segmentasi demografis, yaitu Boutique Store menargetkan semua kalangan dan semua jenis kelamin. Lalu ada target pasar, Boutique Store menargetkan segala kalangan khususnya generasi muda seperti pelajar, mahasiswa, dan fashion enthusiast. Selain itu, Boutique Store juga menargetkan pasarnya kepada orang yang awalnya tidak tertarik dengan batik dan kemudian membuatnya agar mau untuk membeli dan menggunakan batik. Lalu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran dari Boutique Store ini adalah dengan menggunakan digital marketing. Salah satunya yaitu social media marketing. Saat ini media sosial bisa menjangkau semua jenis produk yang ingin kami pasarkan dengan berbagai macam pelanggan yang juga sesuai dengan produk kami. Hal ini juga dapat membantu memperkenalkan website Boutique Store agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat dan dapat menarik pelanggan yang akan membeli melakukan transaksi melalui website Boutique Store. Selanjutnya ada produk. Di sini ada dua fitur yang kami tampilkan. Yang pertama ada Pick Outfit. Fitur ini menyediakan pilihan untuk tipe pakaian yang tersedia seperti kaos, kemeja, jaket, celana, satu set yang sudah disesuaikan oleh kami yang tentunya mengikuti perkembangan zaman dari berbagai model fashion. Dan yang kedua ada Pick Type. Fitur ini menyediakan sub pilihan dari tipe pakaian yang tersedia untuk kaos dan kemeja, ada lengan panjang dan lengan pendek,
Jaket ada coach, hoodie, bomber, varsity, parka, dan denim. Dan sedangkan untuk celana ada chino, cargo, dan jeans panjang maupun pendek. Nah, selanjutnya ada price atau harga dari produk yang kami tawarkan. Berikut adalah harga dan keuntungan yang didapatkan dari produk yang dimiliki oleh boutique store bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya ada promosi dan tempat. Yang pertama ada promosi atau promotion. Terdapat beberapa hal yang kami lakukan untuk memperluas penjualan agar dapat meningkatkan jumlah pelanggan dari produk yang kami jual. Di antaranya digital marketing dan influencer marketing. Lalu yang kedua ada place atau tempat, di mana para pelanggan bisa mendapatkan pelayanan dari usaha kami melalui website yang telah disediakan. Hal ini akan memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Selain itu, untuk mendapatkan informasi tentang boutique store, pelanggan dapat mengakses juga melalui media sosial boutique store. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Kelebihan pada usaha kami yaitu pengaksesan dan transaksi dari produk kami dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal ini dikarenakan kami menggunakan website yang dijadikan sebagai media oleh pelanggan untuk melakukan transaksi. Yang kedua ada weakness. Salah satu kelemahan dari usaha kami yaitu daya beli masyarakat yang kurang terhadap batik, sehingga hal ini bisa dapat membuat usaha kami sulit untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada opportunity. Melihat dari kondisi masyarakat yang kurang daya tarik terhadap batik, oleh karena itu kami melihat peluang untuk membuat usaha ini dengan modifikasi kain batik tersebut dalam model pakaian yang casual. Hal ini berpeluang agar masyarakat tertarik untuk menggunakan batik. Dan yang terakhir ada threats. Munculnya pendatang baru yang menjual barang yang sama dengan barang yang lebih murah dapat menjadi ancaman dalam keberlangsungan usaha kami ke depannya. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan selanjutnya itu mitigasi risiko. Risiko yang dapat dialami yang pertama itu desain yang kurang disukai oleh masyarakat. Yang kedua, kondisi pasar yang tidak stabil. Yang ketiga, perkembangan tren fashion yang begitu pesat. Dan yang terakhir, keuntungan diterima oleh perusahaan cenderung sedikit atau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Strategi mitigasi risikonya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas serta desain produk agar menyesuaikan keinginan pasar. Yang kedua, memiliki cadangan alternatif mengenai bahan baku produksi. Yang ketiga, melakukan kegiatan promosi seperti memasang iklan pada media sosial. Dan yang terakhir, melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan pasar. Materi selanjutnya itu strategi keuangan. Adapun anggaran biaya yang diperlukan oleh bisnis kami yaitu yang pertama, perencanaan dan penggunaan komponen internal. Biaya yang diperlukan sebesar 20 juta. Yang kedua, perancangan dan pembuatan website e-commerce. Biaya yang diperlukan juga sebesar 20 juta. Yang ketiga, pemasaran dengan biaya 20 juta. Serta jenis pengeluaran lain-lain yaitu sebesar 5 juta. Jumlah total yang diperlukan yaitu 65 juta. Yang kedua, perencanaan dan penggunaan komponen internal. Jenis pengeluaran yang pertama yaitu komputer dengan biaya 10 juta. Yang kedua, internet dengan biaya 500 ribu. Yang ketiga, telepon dengan biaya 500 ribu. Yang keempat, printer dengan biaya 2 juta. Yang terakhir, storage barang dengan biaya 7 juta. Serta total yang diperlukan yaitu sebesar 20 juta. Strategi keuangan yang ketiga yaitu perancangan pembuatan website e-commerce. Jenis pengeluaran yang pertama yaitu perencanaan desain sistem dengan biaya 2 juta rupiah. Yang kedua, perancangan dan pembuatan website dengan biaya 10 juta rupiah. Yang ketiga, hosting dan server per tahun dengan biaya 5 juta rupiah. Dan yang terakhir, database per tahun yaitu 3 juta rupiah dengan jumlah total 20 juta rupiah. Yang keempat, ada pemasaran. Jenis pengeluaran yang pertama yaitu influencer atau key opinion leader dengan biaya 5 juta. Yang kedua, media partner dengan jumlah biaya 10 juta rupiah. Yang ketiga, exhibition dengan biaya 5 juta rupiah. Serta total jumlah uang yang diperlukan yaitu 20 juta rupiah.
Dan selanjutnya itu strategi keuangan yang kelima, yang dimana kebutuhan lain-lain. Jenis pengeluaran pertama itu biaya penggunaan listrik per tahun dengan biaya Rp2.500.000. Yang kedua, biaya berlangganan internet dan telepon per tahun sebesar Rp2 juta. Yang ketiga, biaya pemakaian air per tahun sebesar Rp500.000 dengan jumlah total Rp5 juta. Jadi, jumlah keseluruhan 5 strategi keuangan tersebut sebesar Rp65 juta. Selanjutnya, anggaran biaya produksi per 100 pakaian. Jenis pengeluaran yang pertama itu konveksi dengan biaya Rp4 juta. Yang kedua, ada bahannya yang diperlukan sebesar Rp5 juta, serta biaya dari kurir sebesar Rp500.000. Jadi, jumlah total yang diperlukan yaitu sebesar Rp9.500.000. Selanjutnya itu perencanaan cash flow, yang bagi menjadi dua, yaitu modal awal dan cash flow statement. Modal awal. Modal bisnis yang dikembangkan sebesar Rp65 juta. Modal produksi yang diperlukan sebesar Rp9.500.000 untuk 100 pakaian. Selanjutnya itu cash flow statement. Yang pertama, kapital. Modal total atau startup fee-nya yang diperlukan sebesar Rp65 juta. Yang kedua, capital expenditure. Pengeluaran biaya produksi per bulan sebesar Rp9.500.000. Keterangan, biaya produksi 100 pakaian. Yang kedua, pengeluaran biaya perawatan per bulan sebesar Rp500.000. Dengan keterangan, biaya perawatan sistem dan pengeluaran lainnya. Cash flow statement selanjutnya itu revenue. Perkiraan rata-rata transaksi penjualan per bulan sebesar 100 transaksi. Perkiraan rata-rata biaya transaksi per bulan sebesar Rp200.000. Perkiraan pendapatan per transaksi sebesar Rp50.000. Perkiraan omset per bulan 50.000 dikali 100, yaitu sebesar Rp5 juta. Yang kedua, perkiraan omset per tahun Rp5 juta dikali 12, yaitu Rp60 juta. Dengan keterangan, dengan asumsi nilai penjualan relatif stabil. Transaksi per tahun 100 dikali 12 per bulan, yaitu banyak 1.200 transaksi. Cash flow statement selanjutnya yaitu hasil tahun pertama. Dengan omset per tahun, dikurangi modal bisnis, dikurangi biaya perawatan. Omset per tahunnya itu sebesar Rp60 juta, modal bisnisnya Rp65 juta, dikurangi biaya perawatan, menghasilkan minus Rp11 juta. Hasil tahun kedua, omset per tahun dikurangi hasil tahun pertama, kurangi biaya perawatan. Itu dengan jumlah total Rp49 juta. Tim manajemen. Yang pertama itu, saya sendiri sebagai direktur utama, dengan memiliki tugas menyusun strategi bisnis jangka panjang dan jangka pendek, mengambil keputusan, melakukan rekrutmen, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, mengevaluasi kinerja perusahaan secara periodik, menyusun strategi bisnis jangka panjang dan jangka pendek, dan yang terakhir, memeriksa dan menyetujui anggaran perusahaan. Yang selanjutnya itu rekan saya, Iketut Krisna Mahendra Putra, di bagian operasional dan keuangan, dengan memiliki tugas yang pertama, menyusun laporan keuangan kepada direktur utama. Yang kedua, menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Yang ketiga, menangani semua kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan. Yang keempat, menjalankan aplikasi serta melakukan maintenance. Yang keempat, membuat strategi untuk meluaskan kemitraan. Selanjutnya, membuat strategi pemasaran yang tepat sasaran. Dan yang terakhir, menganalisis kebutuhan pasar atau konsumen. Dan berikut merupakan mock-up dari bisnis kelompok kami. Sekian penjelasan ide bisnis dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.